Halo teman-teman, balik lagi di channel YouTube aku, Risma N. Rahmawati, masih berkaitan dengan beasiswa unggulan. Kali ini aku mau kasih kalian informasi tentang pertanyaan apa aja sih yang bakal keluar saat seleksi wawancara beasiswa unggulan. Teman-teman boleh berbangga dan seneng dan juga ngerasa dapat lampu kuning bahwa ketika teman-teman ini lolos seleksi administrasi, masuk ke seleksi wawancara, mayoritas memang bakal diterima. Tapi aku nggak bisa menjamin, tapi memang berdasarkan pengalaman gitu ya. Nah, nanti tetap ada sih yang nggak keterima, namanya juga seleksi, ada yang keterima, ada yang enggak. Di sini aku mau kasih kalian informasi tentang pertanyaan wawancara beasiswa unggulan itu apa saja, dari yang 1 sampai dengan yang ke-7. Tapi sebelum aku kasih kalian informasi penting tentang wawancara beasiswa unggulan, apa yang bakal keluar, apa yang bakal ditanyakan, jangan lupa kalian subscribe channel YouTube aku agar aku lebih semangat membuat channel YouTube atau konten YouTube. Senang banget aku bisa membagikan ilmu pengalaman ke teman-teman semuanya tentang beasiswa unggulan. Yang pertama, yang nanti akan ditanyakan oleh tim juri atau reviewer itu siapa diri kamu. Di sini teman-teman itu bisa cerita nama kamu siapa, rumah kamu di mana, kamu berasal dari keluarga yang seperti apa, itu boleh teman-teman ceritakan. Misalnya nama aku Risma Nur Rahmawati, berasal dari Solo, kemudian saya memiliki 1 bersaudara, saya 2 bersaudara punya adik laki-laki misalnya. Kemudian kedua orang tua saya bekerja sebagai, itu boleh banget diceritain ketika teman-teman ditanya siapa diri kamu. Teman-teman juga bisa kasih tahu ke tim juri bahwa saya itu lulusan SD mana, SMP mana, SMA mana, kemudian S1 mana, kemudian S2 mana, kalau teman-teman ambil S2, beasiswa S2, kemudian S3 di mana, itu juga bisa teman-teman ceritain. Kemudian teman-teman juga bisa bercerita, kenapa saya mengambil S2 jurusan ilmu sastra misalnya, atau kenapa saya mengambil S3 kajian budaya, kedokteran, ekonomi pembangunan, ataupun prodi-prodi yang lain. Itu berikan alasan, cerita aja ke tim juri, karena itu menyangkut siapa diri kamu. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kelebihan dan kekurangan kamu. Kita sebagai manusia pasti punya ya yang namanya kelebihan dan juga kekurangan. Nggak mungkin kok ada manusia yang betul-betul sempurna. Nggak ada, dia tuh nggak ada kekurangan, ya ampun, sudah tinggi, pinter, ganteng, seperti opa-opa Korea, nggak ada. Pasti orang itu pasti ada segi kekurangannya. Saya akan cerita kelebihanmu itu apa. Misalnya, saya ini orang yang bertanggung jawab, tekun, rajin, giat, gemar menabung, misalnya ya. Idaman banget. Tapi di sisi lain kita itu juga punya yang namanya kekurangan. Teman-teman bisa cerita. Misalnya ya, saya ini orang yang pemalu ketika berhadapan dengan layar atau diminta untuk presentasi. Itu kekurangan. Akan tetapi, nah ini penting. Kenapa? Ketika kita punya kekurangan, kita sampaikan, tapi kita juga punya solusi. Saya punya kekurangan, saya kurang pede kalau saya diminta untuk presentasi. Akan tetapi, sejauh ini ketika saya SD, SMP, SMA, saya selalu berusaha untuk menjadi orang yang lebih pede dan lebih pede lagi. Karena ini memang baik untuk saya pribadi, di ranah pendidikan maupun di ranah nanti pekerjaan. Atau teman-teman mempunyai kekurangan yang lain, itu bisa cerita, akan tetapi berikan solusinya. Ini yang penting. Jadi bukan hanya kekurangan saja, terus sudah berhenti sampai situ. Enggak. Ada kekurangan, kamu ada usaha untuk menutupi kekurangan kamu itu sendiri. Itu masuk ke pertanyaan yang kedua. Yang pertanyaan tadi, siapa diri kamu? Yang kedua, kelebihan dan kekuranganmu. Kemudian, yang biasanya ditanyakan, ini poin ketiga, yang biasanya ditanyakan saat wawancara beasiswa unggulan adalah kegiatanmu saat di kampus. Ini teman-teman bisa cerita bahwa saya itu bukan hanya sebagai mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang, enggak, bukan begitu. Tapi saya ini juga mahasiswa yang aktif di kegiatan kemahasiswaan, misal badan eksekutif mahasiswa ataupun kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan keagamaan itu kan juga ada. Kemudian teman-teman ketika di kampus punya prestasi akademik, aku sebagai waktu S1 itu pernah ikut
lomba sebagai mahasiswa berprestasi tingkat kampus, tingkat fakultas. Nah, itu juga cerita, itu salah satu kegiatan yang positif. Jadi yang diceritakan jangan sampai yang negatif-negatif, tapi yang positif-positif. Teman-teman ini harus menunjukkan bahwa saya itu bukan mahasiswa yang hanya sekedar kuliah kemudian pulang, tapi saya juga mahasiswa yang aktif di ranah non-akademik. Kemudian jangan sampai ini harus hati-hati, jangan sampai teman-teman itu ketika aktif di bidang mahasiswa kemahasiswaan sampai melupakan akademik. Biasanya itu kan kasus banyak, jadi mahasiswa aktif banget nih kegiatan kampus, tapi bidang akademiknya jeblok. Teman-teman harus cerita, teman-teman harus meyakinkan juri, reviewer bahwa saya ini mahasiswa yang aktif, bisa mengimbangi di bidang kampus, kemahasiswaan, kegiatan di bidang kampus, tapi juga di ranah akademik IPK saya bagus loh Bu. Teman-teman bisa menunjukkan, atau kalau ditanya IPK-nya berapa, baru dijawab. Kalaupun enggak, teman-teman bisa menunjukkan ataupun enggak masalah, tergantung situasi. Nah, ini yang ketiga, kegiatan kampus kamu itu apa? Kemudian pertanyaan yang selanjutnya ini tentang essay yang udah teman-teman buat. Di konten aku sebelumnya itu sudah bikin tentang tips lolos beasiswa unggulan administrasi. Nah, di situ tiap teman-teman mau majukan beasiswa itu kan temanya beda-beda nih. Kalau S2 mau ke S3 temanya apa? Kalau S1 ke S2 ada temanya, S3 juga ada temanya. Itu ada temanya sendiri-sendiri. Misalnya untuk S2 kontribusimu terhadap bangsa dan negara itu apa temanya. Nah, ketika teman-teman ditanya tentang essay, ya udah ceritain aja sesuai dengan kenyataan. Teman-teman jangan sampai berhalusinasi atau berbohong dalam penulisan essay. Kapan-kapan nih aku mau membuat tentang cara menulis essay untuk masuk ke beasiswa unggulan, LPDP ataupun beasiswa yang lain. Kapan-kapan ya. Kalau aku tuh sudah bikin tentang cara menulis essay dan contohnya itu udah ada kupas tuntas tentang essay dan contohnya. Teman-teman bisa cari di channel aku. Tapi nanti kalau pengen fokus ke essay untuk beasiswa, baiklah aku akan membuat untuk teman-teman. Nah, ini lanjut lagi ke essay. Ketika teman-teman menulis essay, jangan sampai apa yang kamu sampaikan itu berbeda dengan apa kenyataannya. Jadi teman-teman itu berhalusinasi. Sebetulnya kalau kita berkaitan dengan tema misalnya kontribusi untuk bangsa dan negara, apa yang sudah teman-teman lakukan, apa yang sudah aku lakukan, apa yang sudah kita lakukan, saya lakukan. Misalnya, saya itu mempunyai satu komunitas sedekah Jumat. Di situ bergerak di bidang sosial, membantu orang-orang yang memiliki kesusahan ekonomi. Kemudian kita bantu sesuai dengan apa yang mereka butuhkan. Misalnya obat, ya kita bantu obat, sembako, ya kita bantu sembako, uang, kita bantu uang. Nah, itu aku tulis di essay sesuai dong dengan kenyataan. Jangan sampai apa yang teman-teman tulis itu berbeda dengan kenyataan, karena ketika teman-teman nanti wawancara, teman-teman akan ditanya, tim juri itu akan cek benar nggak sih ini anak memang punya kontribusi untuk bangsa dan negara. Jangan-jangan ini anak cuma menjadi beban keluarga aja. Menjadi beban keluarga, nggak ada kontribusinya sama sekali. Jangan sampai seperti itu. Tulislah sesuai dengan kenyataan, jujur. Nanti akan ditanya essaymu. Kemudian setelah essay, apalagi 1, 2, essay ini aku berapa? Keempat ya? Kemudian yang kelima itu yang bakal ditanyakan tentang topik penelitianmu. Teman-teman yang sudah S2 baru masuk ataupun sudah di perjalanan semester 1, 2 ataupun 3, istilah ongoing, itu nanti juga akan ditanya topik penelitianmu nanti apa. Tergantung, kalau teman-teman ini posisinya baru S2 berarti tesismu tentang apa. Kalau ketika mendaftar beasiswa itu S3, ya disertasimu nanti tentang apa. Saya pikir teman-teman ini sudah jago-jago ya kalau S2, S3 itu menulis tentang topik penelitian itu tentang apa. Saya pikir udah keren-keren lah teman-teman ini. Tapi mungkin untuk yang S1 baru lulus kemudian masuk S2, yang menjadi penting ketika teman-teman menulis topik penelitian itu, pertama, ini judul. Pastikan judul dari topik penelitianmu menarik, sesuai dengan bidang kamu dong ya. Ya harus gitu, menarik.
Karena apa? Karena yang dibaca pertama kali ketika kita mengumpulkan berkas, yang dibaca pertama kali itu adalah judul. Kalau judulnya udah nggak menarik, ya mungkin tim juri nggak akan melanjutkan pembacaan terhadap isi dari proposal penelitianmu. Walaupun ini bagus banget, kamu tuh membuat proposal penelitian bagus, tapi kalau judulnya nggak menarik, mereka kadang nggak akan lirik. Tapi kalau dari judul sudah menarik, nah pasti akan dibaca lebih lanjut. Oh, ini anak ini isinya tentang apa sih, topik penelitiannya, kok judulnya menarik banget sih ya. Nggak biasa, cetar membahana. Kemudian kalau judulnya sudah menarik, nah di sini teman-teman juga pasti paham masalah ini tentang latar belakang masalah dalam penelitian bab 1 pendahuluan. Jadi ketika teman-teman menuliskan latar belakang masalah berkaitan dengan penelitianmu, pastikan bahwa kamu, teman-teman ini mengutarakan tentang fenomena atau masalah yang saudara temui, yang teman-teman temui di masyarakat yang berkaitan dengan penelitianmu. Fenomenanya apa sih? Jadi masalah itu benar-benar kita temui, relevan di masyarakat. Kita nggak mengada-ada dong di latar belakang. Fenomenanya apa? Masalahnya apa? Kemudian dalam latar belakang masalah pendahuluan, teman-teman juga harus ngasih solusinya. Oh, penelitianku itu arahnya ini loh, fenomenanya ini, masalah ini, kemudian akan aku selesaikan dengan cara ini, dengan teori ini, karena teori ini didasar pas. Kemudian jangan lupa teman-teman itu juga harus meyakinkan bahwa topik penelitianmu itu berdasarkan referensi yang kredibel dari jurnal nasional, internasional, dari tesis ataupun disertasi yang berkaitan dengan penelitianmu. Tapi yang harus teman-teman ingat bahwa penelitianmu ini, topik penelitianmu itu beda dengan yang sudah-sudah. Mungkin ada sama, misalnya aku nih di sastra, judul novel kita kan, misalnya kita meneliti teks, judul dari novel itu kan banyak banget, tapi kan masalah yang kita temukan lain-lain. Penyelesaiannya juga menggunakan teori yang lain-lain. Teman-teman mungkin juga seperti itu. Nggak masalah misalnya objek kajiannya sama, tetapi masalahnya berbeda. Referensi. Banyak tuliskan referensi yang meyakinkan juri bahwa memang teman-teman itu sudah melakukan banyak pembacaan yang berkaitan dengan penelitian yang teman-teman lakukan. Itu yang penting. Judul ya. Ayo, judul harus menarik, latar belakang harus cerita fenomena, kasih solusinya apa, kemudian referensinya juga harus kredibel, harus jelas. Jangan sampai pakai jurnal yang abal-abal, yang nggak terindeks cinta, atau jurnal yang Scopus ini malah bagus. Internasional ya, wow. Ternyata kandidat dari penerima beasiswa ini memang bacaannya wow banget, internasional. Kemudian yang mungkin tanyakan, dan ini dulu aku sepertinya ditanyakan soal ini ya, tentang kontribusimu setelah lulus kuliah. Apa kontribusimu? Nanti setelah teman-teman dikasih beasiswa, dikasih dana, dan lulus kuliah, tepat waktu. Ini harus, karena nanti kalau nggak tepat waktu, beasiswa unggul itu kan ngasih waktu, kamu tuh maksimal berapa semester untuk S1, berapa semester untuk S2. Kalau nggak lulus tepat waktu, dananya nggak bakal keluar lagi, kan ada berikan kesempatan dong untuk teman-teman yang lain ya. Kalau kamu lulusnya lama, pasti dana yang dikeluarkan oleh tim beasiswa juga banyak. Jadi ada batasannya, setahuku itu kalau S2 4 semester dan S3 maksimal 8 semester. Nanti akan ditanya kontribusimu setelah lulus kuliah. Kalau aku dulu misalnya, karena aku memang orientasinya, basicnya itu mau mengajar, nah aku cerita, nanti setelah aku lulus, setelah saya lulus kuliah, saya akan menjadi pendidik pengajar, pengen menjadi dosen, atau pengen menjadi apalah yang sesuai dengan bidang teman-teman. Ekonom, saya nanti pengen menjadi menteri ekonomi, saya pengen menjadi menteri kesehatan. Boleh banget. Atau misalnya ini di masa pandemi, saya ini orang dokter gitu misalnya, ini tanya aja, kan boleh. Misalnya aku ini seorang dokter atau tenaga medis. Kontribusiku setelah lulus kuliah berarti saya ingin melakukan penelitian membuktikan obat yang cocok untuk corona, misal menyembuhkan, menangkalkan alternatif obat herbal ataupun kimia yang memang cocok digunakan untuk menyembuhkan orang yang terkena virus corona. Misalnya, ini boleh kan misalnya. Apapun itu. Misalnya kalau aku, tadi udah aku bilang bahwa aku ini pengen jadi dosen. Berarti aku cerita bahwa nanti kontribusiku setelah lulus saya ingin mengajar. Karena apa? Karena tonggak dari kemajuan suatu bangsa itu dari pendidikannya. Saya ingin berperan di situ.
Saya ingin memajukan bangsa, ingin mencerdaskan bangsa, mencerdaskan anak-anak negara melalui pendidikan. Kita kan wajib tuh SD, SMP, SMA mengenyam pendidikan. Kemudian saya ingin menjadi pengajar karena ini saya ingin memiliki kontribusi aktif. Atau misal nanti ketika lulus kuliah, saya pengen mengajar di universitas yang agak pelosok, mohon maaf, maksudnya kan ada yang kota, ada yang pinggiran. Nah, saya pengen ke pinggiran karena di situ belum ada dosen yang sesuai dengan bidang dari prodi situ. Misalnya di prodi itu sastra Indonesia, ada satu mata kuliah wajib pasca kolonial, di situ belum ada dosennya. Nah, saya pengen masuk di situ, saya ingin berkontribusi. Kemudian selain kontribusi di bidang pekerjaan atau yang berkaitan dengan akademik, di situ juga teman-teman bisa cerita kontribusi di ranah non akademik, di ranah pekerjaan. Misalnya setelah saya lulus kuliah, saya pengen terjun di kegiatan sosial kemasyarakatan di kampung. Boleh banget. Dari yang sederhana sampai yang muluk-muluk itu boleh teman-teman ceritakan. Kontribusi yang mana teman-teman itu memang bakal terjun di masyarakat, membantu masyarakat yang tertinggal, misalnya membuat taman bacaan, perpustakaan jalan, atau outbound untuk anak-anak, boleh banget. Itu salah satu bentuk kontribusi yang nanti pengen kamu lakukan. Kalau aku sebetulnya tuh pengen membuat taman bacaan untuk anak-anak, tapi memang belum terrealisasi. Nanti mudah-mudahan kalau ada rezeki bisa membuat perpustakaan sastra untuk anak-anak. Karena buku itu adalah jendela dunia, betul banget ya. Buku itu adalah jendela dunia. Walaupun sekarang kita masuk di era internet, tapi jangan sampai kita tuh meninggalkan membaca buku, baik buku bentuk fisik maupun yang elektronik. Itu tadi yang kelima, kalau nggak keenam, lupa aku ya. Kelima dan keenam. Nah, ini yang terakhir. Pertanyaan yang terakhir yang biasanya ditanyakan oleh tim juri atau reviewer. Kenapa kamu menjadi kandidat yang tepat untuk menerima beasiswa unggulan? Nah lo. Kenapa teman-teman itu nantinya menjadi kandidat yang tepat menerima dana dari beasiswa unggulan? Ini berkaitan dengan yang kedua tadi sih, menurutku. Kelebihan dan kekurangan dan juga plus kontribusi. Jadi teman-teman itu nanti bisa cerita kenapa saya cocok diberi beasiswa unggulan. Karena saya itu orangnya bertanggung jawab. Setiap dana yang akan saya terima oleh beasiswa unggulan akan saya laporkan dengan sejujur-jujurnya. Kalau ini memang kewajiban ya. Kemudian kenapa saya adalah kandidat yang tepat? Teman-teman bisa cerita. Karena saya ketika menjadi mahasiswa itu akan menyeimbangkan antara akademis dan non-akademis. Saya akan memiliki IPK, target IPK segini. Itu penting. 3,9 atau 4,0. Aku punya loh kakak tingkat yang dia waktu S2 IPK-nya 4,0. Keren ya? Mutlak loh. 4,0. Luar biasa banget. Kemudian teman-teman juga bisa cerita kelebihanmu itu apa, kontribusimu untuk negara apa. Itu sebetulnya pertanyaan yang terakhir itu kok aku mikirnya lebih ke rangkuman dari semua pertanyaan ya, dari awal sampai yang ke-6 tadi. Jadi kenapa kamu menjadi kandidat yang tepat? Karena saya punya kelebihan ini, karena saya nanti setelah lulus kontribusi saya ini untuk bangsa ini, untuk negara ini, untuk masyarakat ini. Silakan ceritakan sebanyak-banyaknya dengan singkat, padat, dan jelas, jangan bertele-tele. Saya orang yang bertanggung jawab. Ketika nanti saya diberikan dana oleh beasiswa unggulan, saya akan lulus tepat waktu. Ketika saya sudah lulus, saya akan berkontribusi untuk bangsa dan negara begini. Nah, itu ceritakan. 1 sampai ke 7. Kalau boleh aku ulangi, yang pertama, siapa diri kamu? Dari keluarga mana? SD, SMP gimana? Jenjang pendidikanmu. Yang kedua, kelebihan dan kekuranganmu itu apa? Kemudian, kegiatanmu saat kuliah apa aja? Isemu tentang apa? Benar nggak isemu dengan yang sejatinya atau yang sebetulnya kamu lakukan di masyarakat? Topik penelitianmu itu apa? Kemudian, apalagi ya belum ya? Kelewat 1 kayaknya. Kemudian kenapa kamu menjadi kandidat yang tepat untuk diberi beasiswa unggulan? Dan ini ada satu tambahan informasi yang penting tentang wawancara beasiswa unggulan. Jadi nanti dulu, bukan nanti ya, dulu itu aku punya teman S2 yang jago banget bahasa Inggrisnya, waktu TOEFL-nya tinggi banget. Di situ ada tim cross
check, apa sih maksudnya, tim yang bakal mencari kebenaran apakah anak ini memang TOEFL-nya tinggi banget. Jadi nanti ketika seleksi wawancara, kalau aku dulu menggunakan bahasa Indonesia karena ya udah TOEFL-ku memang standar ya standar yang diminta oleh BU. Nah ini ada temanku yang berapa sih, aku lupa 600 atau berapa, aku lupa, nggak terlalu ngerti, tapi waktu seleksi dulu aku tahu bahwa dia itu wawancaranya menggunakan bahasa Inggris. Ini sebetulnya tim beasiswa, tim juri itu mau cek TOEFL-mu itu segitu, bener nggak sih anaknya. Nah itu yang harus teman-teman hati-hati. Tapi kalau teman-teman emang TOEFL-nya memang bagus, kemudian lancar dalam berkomunikasi, speaking, ya nggak masalah, itu bukan menjadi hambatan. Ini hanya informasi aja. Kalaupun sekarang mungkin perkembangannya TOEFL-nya nggak tinggi, maksudnya standar dari yang diminta BU 550 atau berapa ya, di atasnya itu ya siap-siap aja kalau ditanya dalam menggunakan bahasa Inggris. Nah itu tadi informasi penting tentang apa aja sih yang bakal ditanyain saat seleksi wawancara beasiswa unggulan. Teman-teman, aku doain semoga teman-teman yang mengikuti seleksi beasiswa unggulan dari berkas lolos, wawancara lolos, kemudian diterima dan diberi beasiswa unggulan. Ya, kalaupun teman-teman ada yang belum lolos, jangan khawatir. Masih ada beasiswa yang lain selain beasiswa unggulan, misalnya Tanoto Foundation ada, LPDP ataupun beasiswa yang lain. Tetap semangat, jangan menyerah. Oke, segitu aja yang bisa aku sampaikan ke teman-teman. Semoga informasi dari aku bermanfaat ketika teman-teman mengikuti seleksi wawancara beasiswa unggulan. Sampai ketemu lagi di konten-konten aku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.